Selamat datang di video ini. Spanyol, negara yang terkenal dengan budayanya yang dinamis dan sejarahnya yang kaya, namun kini meraih sorotan otomotif dengan kolaborasi yang mengejutkan dan mengguncang Eropa. Kemitraan berani Spanyol dengan Tiongkok bukan sekadar jabat tangan perdagangan, melainkan sebuah strategi yang mengubah permainan dengan efek beriak di seluruh benua. Apa yang mendorong perubahan tak terduga ini, dan bagaimana hal ini mengarahkan masa depan Eropa dalam lanskap ekonomi dan teknologi? Mari kita temukan 8 alasan penting yang memicu pergeseran ini. Alasan nomor 1, pedoman ekonomi Spanyol yang tidak konvensional. Dalam sebuah langkah berani yang membedakannya dari negara-negara tetangganya di Eropa, Spanyol melewati perselisihan yang biasa terjadi dengan Tiongkok dan merangkul kolaborasi yang diusung Perdana Menteri Pedro Sánchez. Visinya sangat terfokus pada pemanfaatan kehebatan Tiongkok dalam energi terbarukan dan revolusi kendaraan listrik. Dengan menyelaraskan diri dengan industri kendaraan listrik Tiongkok yang berkembang pesat, yang diperkirakan akan mendominasi 50% produksi kendaraan listrik global pada tahun 2025, Spanyol memposisikan dirinya sebagai jembatan strategis antara UE dan Beijing. Hal ini bukan sekadar manuver politik, melainkan sudah membuahkan hasil dengan fokus pada kerja sama dibandingkan konfrontasi. Spanyol bertujuan untuk menyerap keahlian manufaktur Tiongkok yang mutakhir sambil mengukir peran utama dalam revolusi energi hijau Eropa. Endgame-nya? Mengukuhkan diri sebagai pemain utama dalam upaya UE menuju ekonomi rendah karbon. Alasan nomor 2, kesenjangan perdagangan UE dengan Tiongkok. Sementara Uni Eropa mengusulkan tarif hingga 36% pada kendaraan listrik Tiongkok dengan alasan keuntungan pasar yang tidak adil, Spanyol telah memilih jalur yang berbeda. Daripada bergabung dengan meningkatnya skeptisisme Uni Eropa, Spanyol menganjurkan dialog dan kompromi, penyimpangan dari sikap Brussels yang konfrontatif. Hal ini menunjukkan niat Spanyol untuk memimpin Eropa dengan pendekatan yang lebih pragmatis terhadap perdagangan global. Pedro Sánchez sangat vokal mengenai perlunya kerjasama, dengan alasan bahwa perang dagang dengan Tiongkok dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi perekonomian UE. Dengan membina hubungan terbuka dengan Beijing, Spanyol dapat muncul sebagai kekuatan stabilisasi di dalam UE, yang berpotensi membentuk kembali cara Eropa menavigasi hubungan ekonominya dengan negara-negara adidaya. Alasan nomor 3, kolaborasi energi ramah lingkungan. Sumber daya energi terbarukan Spanyol termasuk yang paling melimpah di Eropa, mulai dari bentang alam yang bermandikan sinar matahari yang ideal untuk pembangkit listrik tenaga surya, hingga pegunungan yang sempurna untuk energi angin. Spanyol telah menjadi pembangkit tenaga energi ramah lingkungan, namun langkah terbaru negara ini menandakan niat untuk meningkatkan upayanya dengan berkolaborasi dengan Tiongkok, pemimpin global dalam teknologi energi terbarukan. Kemajuan Tiongkok dalam panel surya, solusi turbin angin, dan penyimpanan energi menjadikannya mitra yang sangat berharga bagi tujuan energi Spanyol yang ambisius. Dengan memanfaatkan teknologi Tiongkok, Spanyol bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kemandirian energinya, tetapi juga memimpin transisi UE menuju ekonomi ramah lingkungan. Potensi untuk mendefinisikan kembali peran Spanyol. Sebagai pelopor dalam inovasi energi terbarukan, Spanyol memiliki peluang besar untuk memimpin perubahan global. Alasan nomor 4, inisiatif Sabuk dan Jalan Eropa. Inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, Tiongkok telah mengubah arah perdagangan global dengan miliaran dolar diinvestasikan dalam proyek-proyek infrastruktur di Asia, Afrika, dan Eropa. Sementara negara-negara UE lainnya ragu-ragu untuk sepenuhnya menerima BRI, Spanyol mengambil langkah pertama yang berani. Langkah ini menempatkan Spanyol sebagai pintu gerbang penting bagi barang-barang Tiongkok memasuki Eropa dan sekitarnya. Geografi Spanyol yang unik, dengan akses ke Samudera Atlantik dan Laut Mediterania, menjadikannya pusat perdagangan alami. Dengan menyelaraskan diri dengan BRI, Spanyol tidak hanya berupaya memfasilitasi perdagangan, tetapi juga memposisikan dirinya sebagai jembatan strategis antara Eropa, Afrika, dan Amerika. Langkah ini mendefinisikan ulang perdagangan global dan memantapkan peran Spanyol sebagai pemain sentral dalam perdagangan internasional. Alasan nomor 5, fokus strategi Spanyol pada kemajuan teknologi.
Kemitraan Spanyol dengan Tiongkok bukan hanya tentang energi terbarukan, tetapi juga tentang teknologi. Dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok, Spanyol memiliki peluang untuk mengintegrasikan kemajuan mutakhir dalam kecerdasan buatan, AI, otomasi, dan infrastruktur kota cerdas. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kemitraan ini dapat mengarah pada revolusi perkembangan dalam sistem transportasi, perencanaan kota, dan industri manufaktur. Bayangkan masa depan di mana kota-kota di Spanyol diberi energi oleh sistem berbasis AI yang mengoptimalkan penggunaan energi, lalu lintas, dan jaringan komunikasi. Dengan memanfaatkan keahlian teknologi Tiongkok, Spanyol dapat menjadi model kota modern yang berkelanjutan, memberikan contoh bagi seluruh Eropa dan dunia. Alasan nomor 6, ledakan kendaraan listrik. Kendaraan listrik adalah masa depan transportasi, dan Spanyol memastikan negaranya tidak ketinggalan. Dengan menjalin kerja sama dengan Tiongkok, produsen kendaraan listrik terbesar di dunia, Spanyol memposisikan dirinya sebagai pemain utama di pasar kendaraan listrik Eropa. Hal ini mencakup memanfaatkan rantai pasokan dan kapabilitas manufaktur Tiongkok untuk menghasilkan kendaraan listrik yang terjangkau dan efisien bagi konsumen Eropa. Dominasi Tiongkok dalam teknologi baterai dan manufaktur kendaraan listrik memberi Spanyol keunggulan unik. Dengan mengintegrasikan sumber daya ini, Spanyol dapat mempercepat produksi dan distribusi kendaraan listriknya sendiri, memastikan negara tersebut tetap kompetitif di pasar global. Kemitraan ini merupakan upaya yang saling menguntungkan, meningkatkan perekonomian Spanyol sekaligus mendukung dorongan Eropa menuju transportasi berkelanjutan. Alasan nomor 7, pendekatan pragmatis terhadap hubungan UE dengan Tiongkok. Pendekatan Spanyol terhadap Tiongkok adalah contoh terbaik dari pragmatisme. Sementara negara-negara UI lainnya fokus pada mitigasi risiko, Spanyol fokus pada memaksimalkan peluang. Perdana Menteri Pedro Sanchez telah berulang kali meminta UI untuk mempertimbangkan kembali sikap kaku terhadap tarif dan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam bekerja sama dengan Tiongkok. Strategi ini bukannya tanpa risiko. Para kritikus berpendapat bahwa semakin besarnya hubungan Spanyol dengan Beijing dapat menciptakan perselisihan di dalam UE, khususnya dengan negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis. Namun, Spanyol bertaruh bahwa manfaat ekonomi dan teknologi dari kolaborasi ini jauh lebih besar dibandingkan risikonya. Alasan nomor 8, visi Spanyol untuk masa depan. Pada inti strategi Spanyol adalah visi berani untuk masa depan. Dengan menyelaraskan diri dengan Tiongkok, Spanyol tidak hanya mengamankan manfaat ekonomi, tetapi juga memposisikan diri sebagai pemimpin dalam transisi Eropa menuju ekonomi rendah karbon yang digerakkan oleh teknologi. Visi ini mencakup 3 hal penting: menjadi pemain kunci dalam perdagangan global, pusat inovasi teknologi, dan kekuatan pendorong dalam revolusi energi hijau. Kepemimpinan Perdana Menteri Pedro Sanchez mencerminkan perspektif jangka panjang yang memprioritaskan peran Spanyol dalam membentuk masa depan Eropa. Dengan merangkul kolaborasi dan inovasi, Spanyol telah menjadikan dirinya sebagai model bagaimana negara-negara dapat berkembang di dunia yang semakin saling terhubung. Namun, ini bukan hanya tentang Spanyol. Ini tentang menetapkan preseden bagi evolusi Eropa di abad ke-21. Meski ada yang menilai bahwa pertaruhan strategi Spanyol merupakan sebuah risiko besar, langkah ini adalah terobosan berani menuju wilayah yang belum dipetakan. Beberapa pihak mungkin melihat ini sebagai risiko yang telah diperhitungkan dengan potensi dampak geopolitik dan ekonomi. Pendekatan Spanyol yang berpikiran maju menunjukkan tekad untuk memimpin, bukan sekadar mengikuti. Dengan memposisikan dirinya di persimpangan antara teknologi canggih, energi ramah lingkungan, dan perdagangan global, Spanyol sedang mendefinisikan ulang perannya di Eropa dan dunia internasional. Ini bukan sekadar kemitraan bilateral, melainkan sebuah cetak biru bagi masa depan kerja sama internasional dalam dunia yang berubah dengan cepat. Akankah visi Spanyol menginspirasi negara-negara lain? Atau justru Spanyol akan menghadapi reaksi balik dari dalam Uni Eropa? Waktu yang akan menjawab. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini?
Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.